Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan senantiasa selalu produktif dari hari ke hari walaupun situasi masih pandemi COVID-19. Baiklah, pada pertemuan 3, kembali lagi bersama saya, Robby Kalmuntaha Meliala, sebagai dosen pengampu mata kuliah riset periklanan, akan mengajak Anda untuk berdiskusi dan belajar bersama tentang penentuan populasi dan ukuran sampel. Nah, kompetensi dasar setelah Anda mempelajari pertemuan 3 ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi mengetahui cara penentuan populasi dan sampel riset secara sederhana. Buku acuannya juga masih sama seperti pertemuan 1 dan pertemuan 2. Yang kita gunakan adalah buku dari Bapak Rahmat Kriantono, terbitan tahun 2012 dengan judul Teknis Praktis Riset Komunikasi, edisi pertama cetakan ke-6, penerbit Kencana Prenada Media Jakarta. Baik teman-teman, kemarin kita sudah bahas sedikit dan secara garis besar kita sudah mengetahui ada yang dinamakan populasi, ada yang dinamakan sampel. Populasi dan sampel merupakan istilah yang sangat familiar dan sangat penting bagi peneliti yang memilih penelitian kuantitatif. Sementara tugas UTS dan tugas UAS Anda, teman-teman mahasiswa prodi periklanan, memang adalah penelitian kuantitatif. Jadi Anda tidak boleh memilih kualitatif karena kurikulum dari prodi menentukan Anda harus mengerjakan riset berpendekatan penelitian kuantitatif. Jadi secara garis besar, yang namanya populasi adalah jumlah dari objek penelitian yang ingin kita teliti secara keseluruhan. Sedangkan sampel adalah jumlah sebagian dari keseluruhan anggota yang dapat kita ambil yang kita anggap mewakili karakteristik populasi itu sendiri. Kenapa sih di dalam penelitian kuantitatif dibolehkan untuk ada sampel, Pak? Karena kadangkala kita menghadapi objek penelitian yang jumlahnya begitu besar, dimulai dari 500, 1000, 1500 seperti itu ya. Dan kita juga terbentur secara realitas terbatas kepada panca indera, biaya, waktu, tenaga. Makanya diperbolehkan dalam melakukan riset penelitian kuantitatif diambillah sampel. Nah, bagaimana menarik sampel itu? Itu yang akan pelajari di sini. Jadi ngambil sampel pun ada perhitungannya, ada pertimbangannya, dan bukan asal sembarang ngambil sampel. Walaupun diperbolehkan untuk tidak mengambil seluruh objek penelitian yang ada di depan kita karena jumlahnya mungkin terlalu banyak. Begitu teman-teman. Nah, kalau ngomongin tentang teknik sampling, jadi nama teknik sampling ini adalah bagaimana kita sebagai peneliti mengambil sampel yang ada dari jumlah populasi yang sudah kita ketemui. Nah, ciri-ciri populasi itu kita juga harus tahu, dan untuk mengambil sampel itu dibagi atas dua teknik. Pertama adalah rancangan sampling probabilitas, yang kedua adalah rancangan sampling non probabilitas. Rancangan sampling probabilitas adalah rancangan pengambilan sampel yang dilakukan peneliti dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi untuk diambil sebagai sampel. Itu disebut dengan rancangan sampling probabilitas. Saya ulangi sekali lagi, adalah teknik pengambilan di mana peneliti memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk diambil sebagai sampel. Kalau rancangan sampling non probabilitas berarti berkebalikannya, di mana peneliti mengambil sampel dengan tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel. Jadi di sini setiap anggota populasi belum tentu akan diambil kesempatan yang sama peneliti sebagai sampel. Itu disebut dengan rancangan sampling non probabilitas. Lalu kita lanjut ke rancangan sampling probabilitas ini sendiri, terdiri atas beberapa subbagian lagi. Pertama ada sampling random sederhana, yang kedua sampling sistematis, yang ketiga sampling berstrata atau stratified sampling, dan yang keempat adalah sampling cluster atau cluster sampling. Yang dimaksud dengan sampling random sederhana apa sih? Sampling random sederhana merupakan bagian dari sampling probabilitas yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel. Yang paling
ringkas dan simpelnya aja seperti kamu menggunakan teknik arisan. Contoh, kamu ingin meneliti bagaimana persepsi mahasiswa prodi periklanan Universitas Bina Sarana Informatika terhadap ajang Miss Grand Internasional 2020. Contohnya seperti itu. Berarti kamu harus tanya dulu kepada ADM atau staf yang berwenang untuk mengetahui populasinya secara pasti. Setelah tahu, misalnya jumlahnya adalah 200 orang, maka dari 200 orang itu kamu ambil sampelnya berapa. Misal sampelnya let's say kamu hanya mengambil 50 orang gitu ya, untuk meringankan tenaga, biaya, dan waktu. Maka dari itu kamu tulis dulu tuh semua nama mahasiswa prodi periklanan 200-200-nya, kemudian masukkan ke dalam botol, nanti dikocok. Nah, keluar satu, namanya siapa? Berarti itu akan kamu pilih sebagai sampel kamu dan akan kamu bagikan kuesioner kepada mereka. Yang kedua siapa? Misalnya Robi. Yang ketiga Ricky. Yang keempat ternyata yang keluar namanya adalah Arga dan lain sebagainya. Itu disebut dengan sampling random sederhana. Jadi teknik arisan yang dipakai. Jadi ditulis dulu semua nama orang yang termasuk populasinya tadi, lalu sampelnya ditentukan berapa jumlahnya. Misal dari 200 tadi kamu hanya mengambil 50 orang. Nah, kamu kocok selama 50 kali, dan 50 nama yang keluar tadi itulah yang berhak kamu jadikan sebagai sampel dalam penelitian kamu. Itu disebut dengan sampling random sederhana. Yang kedua adalah sampling sistematis. Sampling sistematis ini jadi terlebih dahulu merandom untuk sampel pertama, sedangkan data berikutnya menggunakan interval tertentu. Contohnya di sini misalnya akan diambil 100 sampel dari 1000 populasi. Ingat ya, di sini ditentukan rasionya oleh peneliti, misalnya 1000 banding 100 kira-kira adalah 10. Maka periset mengundi sampel pertama secara acak dari 1 sampai 10. Nah, jika yang keluar adalah nomor 5, maka interval 10 dari 5 itu akan terpilih menjadi sampel berikutnya. Berarti jika peserta pertama adalah nomor 5, berarti peserta kedua adalah nomor 15. Nah, peserta ketiganya adalah nomor 25 karena intervalnya 10 sampai jumlah ukurannya 100 terpenuhi. Jadi bedanya dengan sampling random sederhana, tadi benar-benar kita bergantung pada hasil kocokan kita dengan sistem arisan, sedangkan kalau sistematis kita hanya menentukan yang secara random yang pertamanya aja. Misalnya dari 11 mahasiswa prodi periklanan di kelas ini 44.3A37, kamu menemukan misal kamu ingin mengambil 5 orang saja gitu ya. 5 orang saja yang ingin menjadi sampel kamu dari 11. Maka yang pertama kali kamu kocok dulu siapa keluar. Misal yang keluar adalah namanya Julia gitu. Lihat Julia nomor absen berapa di situ. Misalnya Julia nomor absen 2 gitu. Nah, 11 kamu ingin mengambil intervalnya 222. Berarti kamu dari Julia lihat yang nomor absen interval 2 selanjutnya adalah 4. Nomor 4 siapa, nomor absen nomor 6 siapa, nomor 8 siapa, nomor 10 siapa, dan kembali lagi ke nomor misalnya 1 atau nomor 3 gitu. Itu disebut sebagai sampling sistematis. Jadi yang pertamanya aja yang dikocok secara arisan sudah keluar. Setelah itu untuk menentukan sampel selanjutnya pakai sistem interval dulu. Jadi ditentukan intervalnya lalu diurutkan, diambil sesuai dengan nomor absen berdasarkan interval yang sudah dipilih tadi. Kemudian yang ketiga adalah sampling berstrata atau stratified sampling. Ini juga termasuk sampling probabilitas. Populasi dikelompokkan ke dalam kelompok atau kategori yang disebut strata terlebih dahulu. Nah, strata ini dapat berupa usia, kota, jenis kelamin, agama, tingkat penghasilan, dan data demografis lainnya. Setelah itu, populasi harus diyakinkan bersifat heterogen awalnya, dan kemudian dikelompokkan berdasarkan strata yang berbeda. Contohnya, kamu ingin meneliti populasi mahasiswa periklanan Akom BSI yang diukur berdasarkan tingkatan semester dengan jumlah populasi yang tidak sama. Itu disebut dengan sampling stratified. Ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang sampling berstrata atau stratified sampling ini terdiri atas beberapa bagian juga. Yang pertama adalah proportional stratified sampling, yang maksudnya kamu mengambil secara proporsional jumlah sampel dari populasi yang ada berdasarkan strata tertentu.
Contohnya, ada 100 mahasiswa dan 10 dosen. Diambil secara proporsional 10% sampelnya. Berarti kalau dari 100 mahasiswa, 10% dari 100 mahasiswa berapa? 10 orang. Sedangkan dari 10% dari 10 dosen berarti 1 orang. Maka perhitungan untuk pengambilan sampelnya adalah sampel mahasiswa ditentukan 10 orang, sedangkan sampel dosen ditentukan adalah 1 orang. Nah, ada juga yang disebut dengan disproportional stratified sampling. Kalau yang pertama, tadi secara proporsional pengambilan sampelnya. Nah, kalau yang kedua, jenisnya adalah diambil dengan tidak secara proporsional dari populasi yang ada. Contohnya, terdapat 500 orang mahasiswa periklanan BSI dalam 3 strata. Gitu ya, dengan jumlah yang berbeda yang dibagi per semester, sehingga kamu membutuhkan sampel sebanyak 51 orang karena hanya ingin mengambil mungkin hanya sekitar 10% dari 500 ya, berarti 50 atau 51 orang. Contoh data yang ditemukan di sini kita bisa lihat semester 1 ada 210 orang ya. Semester 3 jumlahnya di sini ada 115 orang ya. Ya, mahasiswa. Semester 5 ada 100, semester 5 di sini ada 175 orang. Nah, kalau kita mau menggunakan proportionate sampling tadi, yang proporsional, maka kita akan 10% dari masing-masing populasi per stratanya. 10% dari 210 berapa? Berarti 21 orang. Gitu ya. Kemudian 10% dari 115 berapa? 11,5 ya. Dibulatkan jadinya 12. Kemudian 10% dari 175 berapa? Berarti 17,5. Kita bulatkan jadi 18. Maka jumlah sampel yang kita pilih dari semester 1, semester 3, dan semester 5, 21 ditambah 12 ditambah 18 jumlahnya adalah berapa teman-teman? 51. Nah, itu kalau kita menggunakan proporsional. Nah, kalau yang nggak menggunakan disproporsional, bisa aja. Jadi kamu bagi rata aja. Dari 51 orang yang kamu pilih, ya udah 51 dibagi 3 strata aja nih. Semester 1, semester 2, semester 3. Udah dibagi rata aja. Saya nggak mau pakai yang proporsional. 51 dibagi 3 berarti ya 17, 17, 17. Jadi kamu pilih perwakilan dari semester 1 tetap diambilnya 17 orang. Semester 3 adalah 17 orang juga. Nah, semester 5 adalah 17 orang juga. Gitu ya, perbedaan antara proporsional dan disproporsional. Jadi kalau proporsional itu ditentukan dulu persentasenya berapa penarikan sampelnya, baru dikalikan dengan jumlah populasi yang ada berdasarkan stratanya. Tapi kalau disproporsional, misalnya kamu hanya langsung menentukan saja jumlah sampel yang ingin diambil berapa, langsung dibagi rata sesuai dengan strata yang kamu tentukan. Gitu. Selanjutnya, ada yang disebut dengan sampling cluster. Sampling cluster ini digunakan jika preset tidak memiliki kerangka sampling atau daftar sampel atau daftar sampling tersedia tetapi jumlahnya terlalu besar. Salah satu caranya adalah menyeleksi atau mengelompokkan populasi atau sampel ke dalam beberapa kelompok atau kategori. Kelompok dan kategori ini disebut cluster. Nah, contoh, kamu ingin melakukan riset mengenai ibu rumah tangga yang mengakses media sosial di Jakarta. Karena kita sulit ya mengetahui data ibu rumah tangga di Jakarta yang apalagi terbagi atas beberapa kota administratif, ada kota Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Timur, ditambah lagi ke Kepulauan Seribu. Maka dari itu kita bisa menggunakan teknik penarikan sampling cluster ini. Jadi pertama kali yang kamu lakukan adalah populasi pertama ibu rumah tangga dikelompokkan berdasarkan wilayah tinggal di DKI Jakartanya. Jakbar berapa jumlahnya kamu harus tahu, kamu cari di BPS atau Biro Pusat Statistik di bps.go.id alamatnya, alamat lamannya jika kamu berselancar di website nanti. Di tahun 2021 berapa, jumlah ibu rumah tangga di Jakbar berapa, di Jaksel berapa, Jakpus berapa, Jaktim berapa, dan juga Jakarta Utara berapa. Kemudian diundi secara acak, misalnya tadi jadi kita menggunakan sistem kocok-karisan juga. Ternyata yang keluar Jakarta Selatan, berarti kamu fokus ke Jakarta Selatan aja. Berarti yang lainnya dilupakan. Nah, dari Jakarta Selatan, kamu kocok lagi berdasarkan di Jakarta Selatan itu punya berapa kecamatan. Jadi kamu harus tahu dulu nih dari BPS juga di Jakarta Selatan
mempunyai berapa kecamatan. Misalnya dibikin lagi sistem undian tadi kayak sistem arisan. Misalnya ada 10 kecamatan yang kamu tahu, nah diundi lagi, terus keluar satu kecamatan, misalnya kecamatan Cilandak yang keluar. Berarti kamu fokus untuk membagikan kuesioner nanti kepada ibu-ibu yang tinggal di wilayah Jakarta Selatan, kecamatan Cilandak. Nah, kecamatan Cilandak juga dikelompokkan lagi berdasarkan wilayah kelurahan. Jadi diperkecil lagi. Nah, kamu juga harus tahu tuh wilayah Cilandak itu punya berapa kelurahan. Dimasukin dulu, dibuat dulu gulungan-gulungannya, berapa kelurahan dari wilayah Cilandak. Setelah itu dikocok, keluar lagi misalnya kelurahan X. Nah, dari kelurahan X itu baru kamu bisa mencari misalnya RW berapa. RW berapa yang tersedia di situ, dan baru RT berapa, baru kamu bisa sebarkan kuesioner ke sampel tadi yang ingin kamu tunjuk. Itu disebut dengan cluster. Jadi itu terjadi ketika misalnya kamu meneliti objek penelitian yang jumlahnya begitu besar gitu ya, kemudian daftar sampelnya nggak ada. Jadi yang penting kamu udah tahu dulu jumlah populasi secara pasti gimana, dan sistem mengundi terus dari wilayah yang paling besar diperkerucut sampai yang paling kecil, baru kamu bagikan kuesioner kepada sampel terpilih tadi gitu. Nah, selanjutnya adalah rancangan sampling non-probabilitas yang tadi sudah saya artikan sebagai teknik penarikan sampel yang dilakukan peneliti dengan memberikan kesempatan yang tidak sama di antara setiap anggota populasi. Atau setiap anggota populasi belum tentu mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel dalam objek penelitian kamu. Nah, sampling non-probabilitas ini juga dibagi atas 4 subsampling. Ada sampling purposive, ada sampling kuota, ada sampling snowball, dan ada sampling kebetulan. Yang dimaksud dengan sampling purposive itu berasal dari kata bahasa Inggris ya, purpose, yang maksudnya adalah sampel yang diambil peneliti berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Karena istilah purpose tadi, ini ya, purpose ini artinya adalah tujuan berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Contoh, misalnya periset ingin meriset mahasiswa periklanan Akom BSI yang merokok. Maka yang terpilih menjadi populasi dan sampel dengan kriteria seorang mahasiswa periklanan BSI yang merokok. Jadi kalau yang bukan merokok, itu bukan termasuk populasi kamu. Itu disebut sebagai sampling purposive. Ya. Yang kedua adalah sampling kuota. Jadi teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai kriteria tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan periset. Misalnya, periset tertarik untuk mengetahui apakah ada perbedaan dalam menggunakan smartphone di antara orang-orang yang juga mempunyai BlackBerry. BB di sini adalah BlackBerry ya, BlackBerry Messenger. Ternyata periset mempunyai data 40% populasi menggunakan BB dan 60% tidak menggunakan BB. Maka periset menentukan jumlah sampel 100 orang. Dari 100 orang itu diseleksi 40% dari total sampel adalah pemilik BlackBerry dan 60% adalah total sampel yang tidak memiliki BlackBerry. Itu disebut dengan sampling kuota. Nah, yang ketiga adalah sampling kebetulan atau accidental sampling. Sampel ini yang biasanya dilakukan peneliti secara mudah ya, lebih mudah dibandingkan yang lain. Karena dia akan membagikan kuesioner kepada sampel yang diketemuinya sewaktu-waktu tanpa yang penting memenuhi karakteristik dari sampel yang dibutuhkan gitu. Contohnya, kamu ingin meneliti tentang bagaimana sih persepsi pelanggan Indosat gitu ya terhadap pelayanan Indosat bagi mahasiswa BSI gitu. Kita bingung ya, mahasiswa BSI kan jumlahnya banyak ya, dari seluruh cabang aja kita bisa menemukan misal 10.000 gitu. Nah, bagaimana membagikan kuesioner ini kepada 10.000 orang? Misal kamu langsung menentukan teknik penarikan sampelnya adalah 100 orang aja. Nah, cara yang paling mudah adalah ketika kamu langsung datang ke cabang kampus tertentu dan langsung tanya ke setiap mahasiswa yang sedang ada di situ, maaf, Anda menggunakan Indosat nggak? Kalau menggunakan Indosat berarti boleh mengisi kuesioner Anda, tapi ketika dia sudah menjawab, oh tidak, saya tidak menggunakan Indosat, saya menggunakan Telkomsel, berarti itu bukan termasuk karakteristik dari penelitian kamu. Itu disebut dengan sampling kebetulan atau accidental ya. Jadi nggak usah pakai sistem kocok lagi gitu ya, tidak perlu memikirkan secara perbandingan persentase lagi, jadi langsung aja observasi ke lapangan,
jalan ke tempat yang kamu tuju dan langsung tanya. Jika memang dia termasuk salah satu karakteristik yang kamu inginkan, kamu bagikan kuesionernya. Jika tidak, berarti kamu cari yang lain sampai terpenuhi 100 kuesioner tadi. Gitu. Atau contoh yang lain, preset ingin mengetahui opini konsumen mengenai layanan saat pembuatan SIM. Nah, di sini misalnya populasi yang kamu pilih adalah mahasiswa periklanan gitu ya. Maksudnya mahasiswa UPSI. Mahasiswa UPSI kan banyak banget gitu ya. Dan belum tentu semuanya merasakan bagaimana susahnya atau gampangnya membuat SIM gitu ya. Maka dari itu ya kamu sistemnya yang tembak langsung, maksudnya datang ke opsi tertentu di cabang kampus mana yang kamu tuju, tanya pernah berurusan untuk meregistrasi SIM atau tidak nggak. Jika iya dan dia juga punya SIM, ya berarti silahkan kamu bagikan kuesioner itu. Jika misalnya dia menjawab tidak, ya berarti cari mahasiswa opsi yang lain yang ada di kampus itu yang pernah merasakan bagaimana pembuatan SIM itu gitu. Nah, yang keempat adalah sampling snowball. Ini kayak bola salju ya, maksudnya di mana dalam satu waktu si periset dapat yang niatnya cuma hanya menemukan satu sampel, karena ketika turun ke lapangan menemukan masalah yang unik dan menemukan sampel-sampel lain yang cocok untuk dijadikan objek penelitiannya, akhirnya menggelembung gitu, menggelinding jumlahnya menjadi lebih banyak, bukan hanya satu. Nah, biasanya digunakan bagi peneliti kualitatif yang menggunakan riset eksplorasi gitu. Contohnya, misal periset yang ingin meneliti suatu komunitas yang awalnya hanya mewawancarai satu orang anggota komunitas sebagai informan. Namun, jika periset belum mendapatkan hasil wawancara dari satu orang tersebut, maka periset akan mewawancarai lagi beberapa orang dalam satu komunitas yang sama. Gitu. Contoh, kamu misalnya melakukan penelitian bagaimana sih strategi marketing public relations PT Lotte Indonesia dalam memperingati Hari Ibu gitu ya. PT Lotte Indonesia adalah perusahaan yang memproduksi makanan ringan di Indonesia dengan beberapa produknya. Salah satu contohnya adalah Lotte Choco Pie, ya, biskuit coklat. Kemudian ada Lotte Xylitol nih yang saya pegang. Nih contohnya kayak gini. Nah, ini adalah produksi dari PT Lotte Indonesia. Nah, misal kamu sudah menemukan key informantnya atau sampel yang akan kamu tanyakan terkait penelitian kamu, misalnya manajer marketingnya. Ketika kamu ke kantornya, sudah selesai wawancara dengan manajer marketingnya, ternyata kamu ketemu juga sama orang yang bertanggung jawab langsung, misalnya dalam proses pemasaran dan juga promosi xylitol dan produk coklat yang kamu teliti tadi. Ya udah, akhirnya kamu tanyakan kesediaan orang tersebut. Jika bersedia untuk diwawancara, kamu jadikan sampel lagi. Nah, terus begitu, ketika sudah selesai wawancara dengan bagian pemasaran, ternyata kamu menemukan lagi misalnya orang yang maksudnya akan melengkapi terus hasil penelitian kamu. Jadi tidak puas hanya sampai dengan satu orang atau dua orang saja, tapi dengan beberapa orang terkait yang memberikan kontribusi besar saat melakukan komunikasi pemasaran public relations terhadap produk-produk ini. Ya, akhirnya kamu melakukan wawancara terus yang niatnya cuma satu orang bisa menggelinding banyak, bahkan bisa lebih dari 5 orang atau sampai dengan 10 orang. Kalau di kualitatif maksimalnya 10 orang biasanya. Oke, begitu. Itu disebut dengan teknik sampel snowball atau sampling snowball. Nah, itu adalah paparan tentang pembagian karakter, bagaimana kita menarik sampel, baik sampel probabilitas maupun non-probabilitas. Nah, sekarang kita akan masuk kepada apa pengertian sampel itu dan bagaimana teknik menghitung jumlah sampel yang ideal ketika kita ingin melakukan penelitian kuantitatif. Nah, sampel itu adalah jumlah sebagian dari anggota populasi yang ingin kita tarik atau kita ingin bagikan kuesioner kepada mereka karena mereka mewakili karakteristik populasi yang sedang kita inginkan. Itu disebut dengan sampel ya. Jadi jumlah sebagian, bukan jumlah keseluruhan dari objek penelitian yang ingin kita teliti. Nah, bagaimana cara menentukan ukuran sampelnya? Kita menggunakan rumus Lovin ya, teman-teman. Di sini lihat ada sedikit hitung-hitungannya. Jadi mohon diperhatikan video pembelajaran ini secara baik gitu ya, agar kamu mengerti. Di sini ada rumus Lovin, teman-teman. Ya, rumusnya di sini adalah n kecil sama dengan n besar per 1 tambah n e kuadrat. N ini adalah ukuran sampel
yang ingin kita ketahui berapa idealnya. N besar adalah ukuran populasi, dan E ini adalah kelonggaran kesalahan dalam pengambilan sampel. Jadi ada 3 pilihan yang bisa teman-teman tentukan, mau 2%, ya, atau mau 5%, atau 10%. Teman-teman mau yang mana gitu ya? Mau 2%, 5%, atau 10%. Nah, cara perhitungannya seperti ini. Contoh, populasi penelitian riset adalah seluruh mahasiswa prodi periklanan BSI sejumlah 350 orang. Berarti ini populasi kita gambarkan sebagai N besar. Dengan batas kelonggaran yang dipilih adalah 5%. Maka besar sampel penelitian ideal adalah, masukkan rumus Lovin yang tadi, N kecil sama dengan N besar per 1 tambah N besar E kuadrat, gitu ya. N besarnya tadi berapa? 350 orang kita masukkan. Per 1 tambah N besarnya berapa? 350. Dan dia memilih E-nya itu atau kelonggaran kesalahannya adalah 5%. Berarti 5% kuadrat. Nah, perhitungannya hati-hati di sini teman-teman. Jadi 350 per 1 tambah dalam kurung 350 dikali, nah 5% kuadratnya itu kuadratin dulu. Nah 5% kuadrat itu hasilnya adalah 0,0025. Setelah itu baru kamu kalikan ke 350-nya. Maka dapatlah hasil 350 per 1 ditambah 0,875. 0,875 itu didapat dari mana, Pak? Didapat dari hasil perkalian 350 dikali 0,0025. Maka jumlah sampel yang ideal yang harus kamu ambil adalah 350 per 1,875. Hasilnya adalah 186,6. Nah, 186,6 ini kita bulatkan menjadi 187 orang. Gitu ya, teman-teman. Jadi, hati-hati dalam perkaliannya di sini. N besar per 1 tambah N besar E kuadrat. Makanya kelonggaran kesalahan ditentukan dulu, mau 5%, 2%, atau 10%. Soal pertama kita temukan 5%. Nah, 5%-nya dikuadratin dulu, jadinya 0,0025 dikali 350 karena populasinya 350. Baru kita hitung 350 per 1 ditambah hasil perkalian dari 350 kali 0,0025, yaitu 0,875. Sama dengan 350 per 1 tambah 0,875. Sama dengan 350 per 1,875. Hasilnya adalah 186,6 atau 187 orang. Inilah jumlah sampel yang ideal kamu ambil dalam proses penelitian tadi jika kamu memilih kelonggaran kesalahannya adalah 5%. Jadi semakin kecil kamu memilih kelonggaran kesalahan, jumlah sampel yang diambil pun maka makin banyak. Begitu teman-teman, penjelasan saya pada pertemuan 3 ini semoga makin memahami dari teknik penarikan sampel itu sendiri, dan silahkan akses elearning.bsi.ac.id, jawab pertanyaan forum yang sudah saya berikan, dan kerjakan latihan tugas yang sudah saya berikan di pertemuan 3. Jika ada pertanyaan atau masih menemukan kendala pemahaman terkait penjelasan ini, silahkan hubungi saya di WhatsApp pribadi ataupun di WhatsApp grup yang sudah kita miliki bersama. Terima kasih, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.